Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa'ada man imtasara amrahu bisawabihi wa jannatihi wa au'ada man khalafahu binarihi wa niqmatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Man tamassaka biha faza biwa'dihi. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiyyun khassahullahu bittiba'ihi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, fa ya ibadallah, taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Walallahu ta'ala fi muhkami tanzil wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahur nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling pantas untuk kita ucapkan pada siang hari ini kecuali dengan kita mengucapkan syukur yang setinggi-tingginya terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita sehingga tidak pantas dan tidak layak buat kita untuk mengingkari segala nikmat yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu, hanya dengan kita senantiasa bersyukur segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dengan demikian kita akan menggapai satu kebahagiaan dunia dan akhirat. Selawat teriring salam tak lupa pula kita sampaikan kepada manusia besar yang dibesarkan oleh Zat yang maha besar, manusia agung yang diagungkan oleh Zat yang maha agung, manusia mulia yang dimuliakan oleh Zat yang maha mulia, yaitu Kanjeng Rasul baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang Jumat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib kami mengajak kepada saudara-saudara untuk tidak bosan-bosan. Marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhkan seluruh larangan-larangannya. Dengan demikian maka kita akan dapat membuktikan dan diukur keimanan kita oleh Allah hanya dengan takwa, saudara-saudara. Oleh karena itu, dengan takwa kita bisa bahagia di dunia. Dengan takwa pun kita akan bahagia di akhirat. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, di akhir zaman ini, yang namanya kita selaku orang yang beriman kepada Allah, tentunya tidak luput dari yang namanya ujian, saudara. Yang sekarang ini kita lagi diuji oleh Allah, yang namanya virus corona, di mana orang yang lemah imannya
dangkal akidahnya, akan mudah sekali untuk terombang-ambing dalam mengikuti situasi suasana yang ada pada sekarang ini. Oleh karena itu saudara, seyogianya kita selaku orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah tidak akan pernah gelisah dan tidak akan pernah merasa galau, khawatir dan lain sebagainya. Karena yang namanya ujian itu selalu dan tidak akan pernah berhenti. Karena dunia emang ini tempatnya ujian saudara. Kata Nabi, ad-dunya darul bala. Dunia tempatnya ujian saudara. Kalau hidup di dunia enggak mau diuji, jangan hidup saudara. Karena innal hayata aqidatun wa jihad. Hidup cuma dua pilihan, mempertahankan keimanan, ketakwaan, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak demikian, maka kita tidak layak hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, amalan yang paling layak, yang paling pantas dan dahsyat saudara, untuk menangkal segala apa-apa yang kita khawatirkan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi buat kita. Di dalam kitab Dalailul Khairat, Nabi mengatakan, man asarat alaihi hajatan, siapa orang yang susah di dalam hidupnya, galau, segala permasalahan hidupnya saudara, banyak hajat-hajatnya, maka kata Nabi, bal yaksirus salata alayya. Yang pertama Nabi kasih solusi sama kita, perbanyak membaca selawat kepada Nabi karena cinta kepada beliau, dengan niat mahabbah. Karena orang yang berselawat kepada Nabi sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah saudara, yang namanya virus corona pun akan minggir, akan takut. Kalau kita sebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena seluruh makhluk yang ada di bumi ini semuanya dari pancaran nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa izin Allah saudara, tidak satu pun makhluk yang bisa mengganggu kita tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi memberikan solusi, banyakin baca selawat saudara. Insya Allah corona enggak akan menimpah kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada bangsa kita. Dalam hadis kursi Nabi mengatakan, Allah akan menanggalkan, Allah akan menenda azabnya dengan 3 sebab saudara. Yang pertama, selama masjid masih dimakmurkan, rumah Allah dimakmurkan dengan taklim, dengan pengajian, dengan majlis taklim, maka yang namanya corona, virus dan lain sebagainya tidak akan turun saudara. Ini yang pertama kata Nabi. Jadi kalau orang ada corona takut ke masjid, corona mungkin subur saudara. Faktor yang pertama, masjid rumah Allah dimakmurkan. Jangan takut sama virus, takut sama Allah. Yang punya corona minta sama Allah perlindungan. Insya Allah aman saudara. Jangan takut enggak karu-karuan. Kalau takut sama Allah, minta sama Allah, yakin saudara akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Ihyatul Aulia ada seorang wali ngomong sama virus corona saudara. Kata wali, ente mau kemana? Saya diutus oleh Allah ke negeri Damaskus sudah. Kata virus, ada berapa yang bakal mati di sana? Kata corona, berdasarkan catatan dari Allah 1000 selama 2 tahun saudara. Tapi ternyata begitu 2 tahun ketemu,
wali sama corona lagi, maka si wali bertanya, ente bilang menurut catatan yang ente bawa dari Allah itu 1000. Ternyata yang mati 50.000 saudara. Kata corona, itu bukan tugas saya. Itu di luar tugas saya, kata corona. Kata Imam Syekh Ibnu Sina, al-wahmu nisfudda, kepanikan, galau, takut, kagak karu-karuan, enggak ujung pangkal, 50 bikin kita stres saudara. Jadi kalau takutnya sama Allah, berlindung Allah, insya Allah enggak stres hidup kita. Jadi kata corona, dia mati yang 49.000 mati karena stres sendiri, ketakutan. Nih kayak zaman sekarang orang pada takut. Bukan takut sama Allah, takut sama corona. Musyrik saudara. Ikhtiar boleh, pakai masker, jaga jarak, kesehatan boleh, ikhtiar namanya. Takdir dibagi dua, ada takdir mubram, ada takdir muqayyad. Kalau takdir mubram, memang catatnya bakal kena corona, kagak ngumpet di mana bakal kena tetap. Tapi kalau takdir mu'alaq, itu ada ikhtiar. Bisa kena, bisa kagak saudara. Iya, makanya kita belajar memahami agama dengan benar. Agar kita tidak salah sasaran dan kita tidak salah menyikapi apa-apa yang ada di masyarakat negara kita. Jadi kalau masjid menjadi sumber rumah Allah dimakmurkan semata-mata karena Allah, maka azab Allah akan ditunda oleh Allah, akan ditahan. Yang kedua, masyarakatnya saling berkasih sayang. Yang kaya nih memang susah, yang orang susah cari bantu. Selama masyarakatnya saling berkasih sayang, maka azab Allah nggak bakal turun saudara. Yang ngomong Nabi saudara, nggak percaya sama Nabi kafir saudara. Orang nggak percaya sama firman Allah, sama ucapan Nabi kufur, maka syahadatnya rusak. Yang ketiga kata Nabi, Allah akan menahan azabnya banyak berzikir kepada Allah. Bikin corona makan takut, ngapain? Nonton TV doang, nggak baca Quran, nggak baca selawat, nggak memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Apabila 3 faktor ini, maka Allah tidak akan menurunkan azabnya kepada kita. Sekarang kita tanya sama diri kita, apakah kita sudah melaksanakan 3 faktor? Ramaikan masjid rumah Allah, akan dijaga oleh Allah. Yang kedua, saling berkasih sayang masyarakatnya. Yang ketiga, yuk banyakin zikir di rumah, di masjid, di mana majelis salim. Insya Allah negeri kita yang kita cintai, insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Yang kedua kata Nabi, orang yang senantiasa kalau ingin kita diselamatkan, hidup kita tenang, kata Nabi, banyakin baca selawat kepadanya. Kenapa? Wa innaha taksiful humum. Pertama, orang yang sering baca selawat karena cinta sama Nabi, karena rindu dengan Nabi, Allah akan berikan, Allah angkat kita daripada rasa takut yang berlebihan saudara. Jadi tenang aja. Buka bumi Allah. Ini sudah menjadi sunnatullah saudara. Urusan mati mas sekarang mati, besok mati. Yang penting matinya baik apa kagak. Yang penting kita cari ujungnya husnul khotimah saudara. Biar mati belakangan, kalau su'ul khotimah buat apa? Tapi memang Allah tentukan kita takdir kena corona, tapi husnul khotimah lebih bagus saudara. Jadi bukan masalah selamat atau tidak selamat. Di ujungnya yang kita perjuangkan, bagaimana kita mati menghadap Allah, mati dengan husnul khotimah. Ini yang kita cari, yang kita kejar saudara. Jangan salah kaprah dalam kita menyingkapi segala permasalahan yang ada di dunia ini. Yang pertama kata Nabi, Allah akan angkat segala kesusahannya. Susah nggak punya kerjaan, baca selawat saudara.
Di dalam kitab Dalailul Khairat ada satu kisah, ada seorang saudagar kaya jatuh bangkrut, saudara. Kemudian dia bangkrut, minjam kepada saudagar kaya berapa? 500 dirham, saudara. Ente mau bayar berapa? Kapan ini? Kata yang minjam, insya Allah 1 minggu saya akan lunas. Ternyata sudah jatuh tempo, saudara, 500 dirham. Uang yang dipinjam ternyata duitnya belum ada. Maka si peminjam ini dilaporkan oleh yang minjam. Akhirnya hakim memutuskan ini orang harus ditangkap karena jatuh tempo, utangnya belum lunas, belum ada, belum dibayar, saudara. Akhirnya si peminjam tadi baca selawat. Kalau saya mau ditangkap, Tuan Hakim, saya minta tempo 1 hari. Saya mau bilangin, mau kasih tahu anak istri saya. Bagaimana saya bisa percaya? Apa jaminannya? Kata yang minjam, jaminan saya adalah Nabi Muhammad. Umat saya umat Nabi Muhammad. Kalau saya ingkar dengan janji saya, maka saya keluar dari, nggak diaku menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya hakim percaya. Oke, kalau begitu saya kasih waktu. Pulang ke rumah, istrinya ngomong sama anaknya bahwa dia besok akan ditangkap. Kata istrinya, ingat bang, kata Nabi kalau orang yang baca selawat akan diangkat segala kesusahannya. Yuk kita malam ini kita baca selawat. Dia semalam suntuk, dia baca selawat kepada Nabi karena takjim, karena membesarkan Nabi, karena mahabbah, rasa cinta kepada Nabi. Maka di dalam zikirnya, di selawatnya itu sampai dia kepulsan, datanglah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghampiri orang yang berhutang tadi, saudara. Apa perkataan Nabi? Nabi bilang kepada si penghutang tersebut, kamu harus datang besok pagi ke rumah Syekh Ali Isa, di mana ulama kaya, di sana kamu datang. Bilang, kata beliau, bahwa Tuhan disuruh ngelunasin utang saya. Karena Tuhan biasanya udah 10 tahun baca selawat setiap malam 1000. Tapi 1 malam Tuhan kagak baca selawat sama Nabi, maka ditegur. Sebagai denda Tuhan membaca selawat, maka kata Nabi, Tuhan disuruh ngelunasin hutang saya. Akhirnya apa? Tuh ulama percaya. Oke. Karena ulama tadi, Ali bin Isa pun mimpi juga. Kalau besok ada orang yang datang kemari minta dilunasi hutangnya, lunasin. Kalau tidak, kamu tidak, aku umat Nabi Muhammad. Karena dia takut, dia bayar. Akhirnya duit dikasih, dia bayar sama yang punya uang. Kata yang punya uang, mimpi lagi di waktu tidurnya, di waktu malam. Kata yang ngutangin, saudara, dipesan Nabi Muhammad bahwa orang yang kamu hutangi harus kami bebaskan hutangnya. Dikasih lagi, saudara. Itu yang hutangnya 500 dirham dikasih. Dikasih juga 500 dirham, jadi dapat 1000 dirham, saudara. Akhirnya datang kepada, menyerahkan sesuai janjinya, datang kepada qadi. Qadi pun malamnya mimpi didatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kau harus membebaskan orang tersebut. Kalau kau tidak bebaskan, maka nanti kau di hari kiamat kamu akan mendapat kesusahan dan mendapat azab dari Allah, dan tidak akan mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya hakim juga takut. Besok nyampe, begitu ngadu hakim, Pak, saya siap untuk dipenjara. Kata hakim, putusan telah saya bebaskan kamu. Akhirnya hakim pun ngasih 2.500 dirham, saudara. Jadi utang lunas, duit dapat, saudara. 3.500 dirham dapat.
untung lunas, ya, utang lunas saudara, dengan apa? Dengan berkahnya berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa saudara. Makanya saya berikan judul dahsyatnya orang yang baca selawat kepada Nabi sebagai cinta dan mahabbah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ucapan Nabi adalah benar dan manusia yang paling benar, dan saya percaya hanya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin sedang Jumat yang dimuliakan Allah. Yang kedua wal gumum. Gumum itu rasa sedih saudara. Orang selalu seling baca selawat, akan rumah tangganya akan ditenteramkan oleh Allah. Yang ketiga wal kurub, kesengsaraan. Orang yang senantiasa baca selawat sama Nabi, hidupnya tidak akan sengsara saudara, karena mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan berkah dengan syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat saudara, wa turzaqul arzaq. Orang yang sering baca selawat karena mahabbah dan cinta kepada Nabi, rezekinya akan dibanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima kata Nabi, orang yang sering baca selawat, semua hajatnya, semua kebutuhannya, semua keinginannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa saudara. Oleh karena itu amalan yang paling tepat pada saat ini adalah membaca selawat saudara. Selawat yang kita baca, ngerti atau tidak ngerti, tetap sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saudara ibadah tidak tahu paham artinya, tidak memahami maknanya, belum tentu saudara diterima oleh Allah. Tetapi kalau selawat khusus, ngerti atau tidak ngerti, paham atau tidak paham, maka untuk selawat pasti dikabul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang kita sebut adalah kekasih Allah. Kata Nabi, ana habibullah. Aku Muhammad adalah kekasih Allah. Wa salatu alayya habibi. Siapa saja yang baca selawat karena cinta kepadaku adalah kekasihku, kata Allah. Siapa orang yang ingin dijadikan kekasih Allah, maka orang itu harus banyak selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan harap saudara akan masuk surga kalau tidak cinta dengan Nabi. Kata Nabi, man nasya salata alayya, barang siapa yang kagak mau baca selawat, apalagi benci sama Nabi, jangan harap saudara akan masuk surga. Yang Nabi ngomong, man nasya salata alayya faqad akhta'a ilal jannah. Siapa orang yang enggak baca selawat, gedeg sama selawat, enggak mau baca selawat sama Nabi, kata Nabi, faqad akhta'a ilal jannah, maka orang itu alias kesasar menuju surganya Allah atau surganya hoak saudara. Ini yang ngomong Nabi saudara. Maka jangan main-main, jangan macam-macam sama Nabi. Jangan macam-macam sama ulama yang sisornya kepada Nabi. Maka ancamannya kita tidak akan menuju dan masuk surganya Allah. Orang yang benci kepada Nabi tidak akan mendapat ridhonya Allah, apalagi mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, demikian khabar singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadihi sholihin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana waghfir lana dzunubana wastajib du'aana wa taqabbal taubatana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurukum washkuruhu ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.